geguritan. Insya Allah semua Bapak Ibu guru SD, Bapak Ibu pengawas apalagi, insya Allah itu sudah menguasai bagaimana teknik membaca geguritan. Karena ini memang di materi SD itu sudah apa ya, memang sudah ada kurikulumnya dan sudah dilaksanakan dari dulu. Nah, ini untuk sekedar revitalisasi dan penyegaran kembali, okay? Sehingga kita saling bertukar pikiran, sharing apa yang kita dapat untuk bisa kita manfaatkan bersama-sama. Oke, saudari pun kula laksanaken, kula badhe ngepanaken nami kula nika Dwi Sulistiawati SPP. Griya kula wonten Karangkobar, Desa Laksana, RT 5 RW 5, wonten komplek Kecamatan Karangkobar. Lan kula tugasipun wonten SD Negeri Kalih Loksan. Dan mbok menawi nggih sampun wonten ingkang tepat kalih kula tapi ketinggalan atas ingkang barang. Amargi kula sanes orang terkenal terusipun kadosipun nggih tasih jarak ingkang ngertos kula. Teknik membaca geguritan lan praktik membaca geguritan. Lan mangke kanthi napa materi menika tujuanipun mangke Bapak Ibu napa nggih wonten ing akhir kegiatan sakmakinipun disuwuni napa nggih tugas kagem membaca geguritan lan nika praktek teknik membaca geguritan terus kalih menulis geguritan. Lan wekdalipun kan kok menawi anu nggih terlalu mepet. Kula lan kanca-kanca niku pikantuk materi gangsal dinten wonten ing pundi Hotel Surya Yuda 5 hari dan disediakan waktu cuma 2 hari. Sehingga ya barangkali saja nantinya itu agak dipercepat dan insya Allah Bapak Ibu guru saya yakin semuanya itu bisa ini menguasai jauh kualitas rapat kamar biasanya insya Allah Bapak Ibu guru itu bisa menyesuaikan. Sehingga mohon maaf barangkali nanti banyak kurangnya bisa. Ini tentang yang pertama yang akan kami sampaikan teknik membaca geguritan. Nek geguritan niki asal kata saking gurit. Gurit itu tulisan kidung tatahan coretan. Jadi intinipun nggih geguritan itu karya sastra berupa tulisan atau coretan. Nah, berasal dari asal kata gurit kemudian menjadi geguritan. Ini bisa diartikan menjadi puisi tradisional dalam bahasa Bali, bisa dalam bahasa Jawa. Jadi tidak hanya dalam bahasa Jawa saja yang disebut dengan geguritan, karena ada dalam bahasa Bali. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian disepakati bahwa intinya geguritan itu adalah puisi berbahasa Jawa untuk yang kita pelajari di sini. Nah, ini ya, jadi puisi geguritan itu puisi Jawa modern yang sudah tidak menggunakan ikatan-ikatan hanya dengan mocokan. Nah, mocokan itu karena belum mau benar deh, wonten guru lagu, guru wilangan, namun geguritan niki boten ngatur mau benar ingkang ngaten. Namun kedah wonten keselarasan di dalam membuat atau di dalam menulisnya. Ya, jadi dalam menulis itu tidak sembarang, kemudian nantinya itu mungkin secara vokal atau ini ya vokal di akhir
akhir gotra atau barisnya itu biasanya ya disesuaikan, dilaraskan, dan nantinya itu akan menjadi bahasa yang indah. Karena bahasa geguritan ini nantinya bisa ditampilkan, bisa menjadi menghibur untuk orang lain. Jadi ditulis seperti halnya puisi dalam sastra Indonesia. Jadi bahasanya itu dibuat yang indah. Jadi tidak bahasa yang dengan arti lugas, ya biasanya ada unsur indahnya. Nah ini untuk pengertian secara umum bisa panjenengan baca saja ya untuk mengingat waktu. Ini dari ada membaca merupakan aktivitas melafalkan, melafalkan dari intinya itu dari simbol-simbol berupa huruf. Ini melafalkan intinya, membaca secara umumnya seperti itu. Sebuah aktivitas melafalkan, mengeja, membuktikan simbol-simbol yang tertulis dan memiliki makna. Kalau tidak memiliki makna, misalkan huruf-huruf itu konsonan semuanya, ya dibaca itu tidak ada indahnya dan tidak ada maknanya, sehingga bukan lagi disebut sebagai membaca. Jadi kalau misalkan huruf k semua, y semua, ya itu bukan dimasukkan dalam pengertian membaca karena tidak bermakna. Nah, ini membaca indah. Kita masuk ke membaca indah. Suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh guru atau siswa dengan orang lain atau pendengar untuk menangkap serta memahami pikiran. Kemudian dengan membaca ini nantinya itu akan dipahami apa isinya, kemudian apa maksudnya, ya, sehingga di dalam pembacaan itu jelas nantinya diperlukan intonasi yang tepat, intonasi yang sesuai dengan apa yang disampaikan. Kemudian juga penting bagaimana membacakannya itu harus berhentinya di mana, jedanya di mana, ini harus diperhatikan. Karena kalau pemenggalan kalimatnya itu tidak sesuai, nantinya bisa menyebabkan maksud atau isinya itu maknanya itu menjadi berubah dan tidak bisa dipahami oleh orang lain. Ini penting sekali untuk diperhatikan sebelum nantinya kita membaca ini. Langkah-langkahnya membaca geguritan dan persiapan apa saja yang diperlukan. Nah, dalam geguritan sendiri ini kita harus memilih geguritan yang cocok. Ya, ada geguritan yang tidak cocok untuk dibacakan di sini. Jadi ada istilahnya geguritan kamar dan juga ada guritan panggung. Ya. Kalau guritan kamar itu hanya sebagai coretan atau karya yang mungkin kita katakan seringkali ada orang yang curhat ya, atau menulis diary atau menulis pengalaman pribadi dalam sebuah buku. Nah, ini walaupun mungkin dengan bahasa yang indah, belum tentu cocok untuk ditampilkan di hadapan orang banyak. Karena hal itu sebagai perenungan atau sebagai curhat atau mengungkapkan isi hatinya sendiri. Ya, jadi ini ada guritan yang dibacakan ini tidak pas untuk diresapi maknanya, tetapi kurang cocok dibacakan untuk ditampilkan di panggung. Ada untuk guritan yang kurang cocok untuk dibacakan biasanya memiliki karakter ini sedikit kata. Mungkin kita sedang galau, ya, mungkin sedang galau, ya. Misalkan males, ya, biasanya kan ditulis ya karena kita
kemudian kita mungkin dalam bahasa Jawa juga aku orang ngerti apa sing arep tak lakoni misalkan. Tapi kan belum tentu hal ini nantinya bisa dicurahkan atau bisa ditampilkan dalam sebuah penampilan di panggung. Tidak pas saat dibaca karena penggalan kata atau subkata tidak sesuai dengan pengucapan. Kemudian sangat sulit untuk direalisasikan dengan gerak. Nah ini, ya, jadi kalau kita membacakan beburitan, biasanya kan kita gampang berekspresi. Apa yang kita bacakan itu kita bisa mengungkapkan dengan gestur atau bahasa tubuh. Tetapi untuk beburitan tertentu yang merupakan beburitan anak itu kita akan kesulitan. Apa yang akan kita keluarkan atau akan kita sampaikan dalam bahasa tubuh kita di samping bahasa lisan itu biasanya kan sulit. Nah, nanti kita bisa mencari contoh ya bagaimana membacakan beburitan yang mungkin bisa ditampilkan di panggung sesuai dengan kriterianya sebagai beburitan panggung. Berisi tentang perenungan, merenung tadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, kita tuangkan di dalam lembaran. Berbeda dengan akan berbeda dengan itu beburitan. Kita bisa membedakan antara beburitan panggung dan beburitan kamar. Kemudian yang kedua adalah memahami makna beburitan. Nih, jadi teks berlapis yang memiliki makna berlapis dan bersifat subjektif. Ini jadi kemungkinan memiliki makna yang jauh dari makna aslinya. Karena bahasa yang digunakan itu bahasa yang indah. Kadang-kadang itu kalau kosakata yang dipunyai oleh seseorang itu belum nyampe, kadang-kadang ada yang masih bingung ini artinya apa sih. Nah ini karena terlalu mungkin bahasanya yang digunakan itu terlalu tinggi, sudah tinggi, sehingga kita orang seperti saya mungkin akan kesulitan ini artinya jadi apa. Nah ini jadi nanti ini juga untuk pedoman kita bagaimana kita menulis beburitan supaya beburitan itu yang dikehendaki beburitan itu nanti beburitan kamar ataukah beburitan panggung yang nantinya akan bisa kita tampilkan. Kita bisa untuk menghibur orang lain tampil di panggung. Kemudian yang ketiga, temukan irama nada. Irama adalah tinggi rendah nada dalam teks beburitan. Ini jelas dalam beburitan kan tidak bujur, ya. Membacanya itu apa namanya? Dengan intonasi yang monoton. Ini biasanya mesti membosankan, tidak menarik. Nah ini harus ada iramanya, ada tinggi rendahnya nada. Kemudian tergantung dari jenis beburitannya. Ini untuk beburitan mimbar biasanya itu cenderung lebih dinamis, naik turun sehingga sangat mudah dalam memainkan iramanya. Jadi ada yang saatnya rendah, kemudian saatnya nada tinggi, ya. Nah, kemudian yang keempat, ini perlu adanya latihan vokal. Perlu adanya latihan vokal dalam membaca beburitan. Ini agar suara yang dihasilkan membaca beburitan ini benar-benar menghasilkan vokal yang baik. Suaranya terdengar jelas, lantang, kemudian dengan suara yang jelas, lantang, ini nantinya akan pesan itu bisa tersampaikan. Jadi menjadi beburitan itu menjadi lebih menarik. Jadi kalau kita memilih anak-anak untuk dipilih beburitan, jelas yang pertama itu dilihat dari suaranya. Agar suaranya mirip, yang begitu biasanya kan kita memilih, pokoknya disediakan satu beburitan dulu. Kita mungkin karena anak SD itu belum bisa berekspresi sendiri,
belum bisa berkreasi sendiri di dalam pengucapan atau mungkin gerakan, kita perlu memberikan contoh, ya, karena kita masih anak-anak masih SD, diberikan contoh mungkin satu bait saja. Kita bisa memilih. Ya, kalau yang sudah saya laksanakan itu, saya memberikan satu bait saja cukup. Nanti dari satu bait itu kita berikan contoh. Nanti kita berikan keleluasaan kepada anak-anak. Boleh berekspresi, boleh berirama nada sesuai dengan kemampuan anak. Nanti kita coba untuk diseleksi di dalam satu kelas. Nah, nantinya itu nanti anak-anak akan merasa semangat, ya, semangat. Jadi kalau kita motivasi, nanti yang paling bagus yang akan berguru pilih, misalkan. Betul. Nah, nanti anak-anak itu akan semangat karena nanti dilihat yang terbaik itu seperti apa. Kalau sudah kita dengarkan, kalau dari suara itu sudah bagus, sudah keras, insya Allah nanti untuk nada yang penting anaknya itu anak yang pintar, biasanya nanti nada, kemudian irama, kemudian bagaimana pengucapannya itu nanti akan mudah untuk dibentuk. Ini ya. Daripada tapi suaranya cilik, nanti di lomba itu sudah jelas ya. Saat kita menjadi lomba ini berkulitan puisi, tanda dari suara itu sudah kecil, itu sudah tidak menarik, ya wes, tidak mungkin untuk menjadi nominasi. Ini tentang teknik untuk teknik untuk ini. Jadi dalam teknik vokal ini ada latihan pernafasan juga, karena nantinya ada ini ya. Jadi diperlukan latihan pernafasan anak-anak itu sebelumnya itu sebelum latihan ya kita ini ya ajak untuk latihan tarik nafas, lepaskan, untuk pemanasan tarik nafas, lepaskan. Kemudian kita juga mengajak anak untuk bagaimana melafalkan ini pengucapannya, karena fasih dan tidaknya, ya. Biasanya dengan mengucapkan vokal a, u, e, u. Karena anak-anak itu apalagi dalam bahasa Jawa biasanya angel banget itu. Ya, terus untuk mengucapkan konsonan yang mungkin karena bahasa Jawa ya, antara do itu kadang-kadang sulit sekali diubah. Ya, jadi ini yang pertama untuk latihan pernafasannya, kemudian untuk pelatihan pengucapannya, ya, a, i, u, e, u. Dengan nanti kita melatih seperti itu, jadi jelas. Bagaimana mungkin bodoh, ya. Kemudian bisa juga mungkin aku, ya, aku, kowe, ya, ini jelas. Biasanya bocah mau kowe, aku, ya, kadang-kadang malah ngomongnya diseret dari kata yang satu ke kata yang lain sampai tidak terjelas, ya itu mengucapkan apa. Ya. Kemudian selanjutnya adalah tentang nada, lanjutkan ya. Selanjutnya adalah tuangkan dalam mimik, ya. Membaca gurita tidak harus memerlukan gerakan yang besar atau gestur, ya. Belum tentu, karena kita belum tentu memerlukan dalam pembacaan di gurita, belum tentu kita harus ini, ya, harus kita gerakan apa. Ada saat kita hanya mungkin membaca, melihat teksnya, ya. Nah ini, jadi tentang mimik ini bisa dengan raut wajah, misalkan raut wajah sedih, kemudian senang, bahagia, ini nanti kita yang akan memberikan kepada anak-anak kita. Oke, pandangan mata, kemudian senyum, ya. Nah, senyumnya juga berbeda-beda, ya. Ada senyum yang mungkin senyum bahagia, kemudian senyum sinis, misalkan. Nah, ini banyak sekali bagaimana cara kita menyampaikan dengan bahasa tubuh atau gestur. Kemudian lanjutnya adalah pertajam penghayatan. Ini melakukan eksperimen atau penelitian di lapangan. Ini mempertajam penghayatan. Penghayatan yang ini nantinya terkait dengan pemahaman kita tentang isi dari berkulitan.
jadi masalah guru kan tangannya berat tidak tahu. Jadi ada saatnya kita punya organisasi dan untuk yang judul biasanya itu kan seperti itu ya, data kemudian tanpa gerakan, tanpa ekspresi. Maksudnya ekspresi mungkin ada deh, tetapi tanpa kita itu gimana disebut atau bahasa itu ya belum ya. Ya nih, kuasai aturan atau tanggung. Bukan berarti kita harus menguasai semua mungkin lingkupnya dalam apa ya? Ini harus kita semua itu tidak. Maksudnya penguasaan agung itu bagaimana kita tampil di hadapan orang banyak. Jadi tidak harus pas susana itu bukan yang dinamakan penguasaan agung itu belum tentu seperti itu. Kita sih boleh deh jalan maju mundur ataupun geserkan ini boleh. Tetapi yang lebih utama itu adalah bagaimana supaya kita itu menarik perhatian dari para penonton dengan mental yang oke. Anak-anak tampil di hadapan orang banyak, biasa latihan di dalam kelas sendirian terus tampil di hadapan orang banyak itu bisa juga menjadikan mental anak bisa turun. Nah ini nantinya diperlukan bagaimana kita membelajar anak atau memberikan pada anak kita menguasai panggung ya, dengan kita tampil percaya diri, kemudian bisa membawakan dengan mimik, ekspresi, kemudian gestur ya yang imbang dan sesuai dengan apa yang dibawakan. Nah, kemudian hafalnya kuritan. Ini sekalipun kuritan itu kita membaca, tapi yang jelas harus hafal dulu. Tanpa hafal, membaca terus, nanti akhirnya ekspresinya hilang, tidak akan muncul. Jadi yang utama itu mesti dulu hafal dulu, sehingga nanti setelah hafal akan lebih leluasa. Jadi ini hanya sekedar sebagai apa ya, semangat yang namanya membaca kita harus membaca, tetapi kita harus sudah hafal. Sehingga anak-anak nanti tampilnya itu saya untuk selanjutnya nanti kita juga sebelum takut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah ini ada kami sampaikan sebelah, tapi nanti ada khusus yang membahas tentang model apa ya, metode pembelajaran. Ada strategi bercerita, berbicara, bercakap-cakap, mengungkapkan pengalaman, membacakan puisi, mengalami ketika dan bebas dan seterusnya itu. Kemudian untuk metodenya ada yang menyimak, ada yang membaca, menonton, mengarang, role-play, bermain drama, dan seterusnya. Nanti ini insya Allah Bapak Ibu apalagi guru yang masih muda-muda biasanya banyak sekali referensi model metode pembelajaran yang menarik yang nantinya bisa diterapkan dalam model dalam pembelajaran membaca dan menulis berbicara. Nah ini kita perlu memperhatikan karakteristik dari sifat bawah dasar. Dari masa kelas rendah usia sampai 7 tahun ini biasanya di kelas 1, 2, 3 deh. Ini juga nantinya perlu keguruannya itu yang seperti apa yang pas untuk anak-anak. Tidak mungkin anak kelas 1 SD nanti disuruh untuk membacakan berita untuk orang dewasa. Jadi perlu untuk memahami karakteristik dari anak dulu. Kemudian nantinya ciri khas siswa kelas rendah ini ada hubungannya kuat antara keadaan jasmani dan prestasi sekolah, kemudian kita menguji diri sendiri. Ya biasanya ada beberapa cilik biasanya kurang pintar ini, misalnya kalimat-kalimat yang seperti itu lah, dia itu menguji dirinya sendiri. Terus nih, kalau tidak dapat menyelesaikan tugas atau pekerjaan itu dianggapnya tidak akan memerat biara. Kita kembalikan dirinya dengan siswa yang lain. Guru dan rampung. Nah ini biasanya seperti itu, ya. Kemudian kita perhatikan orang lain. Guru saya pintar, daripada dia nggak pintar.
ciri-ciri kalau yang kelas tinggi ini sudah perhatiannya itu sudah tujuh kepada kehidupan aku sehari-hari. Ini sudah ada peningkatan deh. Kemudian ingin tahu ya dan ingin belajar untuk melihat kata-kata sehingga nanti model metode pembelajaran yang digunakan untuk kelas tinggi dan kelas rendah itu jelas berbeda sesuai dengan tingkat umurnya. Nah, ini istilah-istilah dalam buku kita itu ada bicara. Nah, ini pengucapan bicara itu adalah kualitas utamanya. Ya, seperti tadi kita sudah sampaikan bahwa sebelum membaca ini tentang bagaimana melafalkan A, I, U, E, O. Ini harus banyak anak-anak karena biasanya jangan aneh banget kamu sudah berkali-kali ngomong A, I, U, E, O jelas ini. Jangan goyok, kamu ragu-ragu. Saya juga mengalami sendiri ya. Ngomong-ngomong itu karena disangka dengan kalimat sebelumnya berpikir nah ini biasanya karena pengucapan itu tidak pasti, tidak A, I, U, E nya tidak jelas sehingga nanti apa yang dikatakan itu cara membaca orang ini maksudnya itu tidak sesuai, tidak benar. Kemudian irama, ini tata cara atau etika, berkaitan dengan menjadikan nantinya itu keguritan itu menjadi hal yang menarik, bukan sekedar membaca dengan bahasa Jawa, tetapi nantinya itu diharapkannya adalah keguritan itu menjadi hal yang menarik, ini jadi panduduk atau daya tarik dari pendengar. Macam apik teman, nah jelas ini menjadi daya tarik dengan macam ajuk baik. Aku harap sekolah, dan sekolahan yang kamu tahu dulu tidak ada menariknya sama sekali. Berbeda dari nantinya akan guritan itu ngandung kesedihan, kemudian cinta atau asmara, kemudian religi. Nah ini harus disesuaikan, ya. Berdoa religi, keguritan religi. Nanti membacanya dengan yang lantang, keras, tegas. Ini kayaknya berdoa mohon kepada Allah, tapi dengan suara yang menantang. Nah ini kan tentunya tidak. Nah ini contoh, contoh sebuah ngalur keguritan, ya. Misalkan ini memang adalah contohnya nanti mungkin ada bagian-bagian tertentu yang mungkin di situ atau mungkin di bagian atas ada sesuatu yang kita perlu atau dengan suara yang keras, contohnya putak getihku Dewi Mahardono Puryanto Gumelar Jembar Bumi Asli Sunar Suringah Sunari Bagaskoro pada Sumilah Hanelai Jagat Nuswantoro Bumi Kusoro wis kawentar ombak samudra sakencana kang krenggang. Nah ini mungkin dalam hal bahasa itu mungkin hanya datar, kemudian ada yang bisa masih menggunakan belum ada yang ada tinggi. Mungkin di bawah misalkan di sini ada contohnya ini. Aku hilang korban jiwa rakaman bumiku. Najan alam acur dari sawit lan getiku dapat milih ngeles ing bumi bersih tetes ing bumi bersih lah berraharjani
mulus. Joko lantuning kamar ikan, donga puja pujiku kebak kaendahan kanggo utah getihku. Ini hanya sekedar untuk contoh saja ya. Dan insya Allah Bapak Ibu sudah banyak yang mengajarkan anak-anak ataupun mungkin sudah biasa juara kegulitan, sudah biasa juara menulis kegulitan, kayak membaca maupun menulis. Dan mungkin tanpa sadar seringkali kita menulis ini deh kegulitan karena mungkin tuntutan pekerjaan atau tugas-tugas kita sebagai guru. Kemudian selanjutnya ini ada rasa greget atau kejiwaan. Jadi di dalam di dalam menggambarkan itu harus ada kejiwaan bagaimana suasana marah, senang, sedih dan sebagainya. Kemudian ini ada wiraga, tadi sudah banyak itu lagi kita bahas bagaimana gerak tubuhnya, ekspresi, kemudian gerak tubuh dan wajah. Tapi juga tidak berlebihan, ya. Kadang-kadang kebutuhan gerakan yang over. Nah ini nantinya malah jadi kayak orang yang kesurupan. Ini untuk yang materi apa ya, membaca kegulitan itu selesai. Ini hanya selesai yang ini. Nanti saya sekalian lanjutkan untuk yang menulis kegulitan. Nanti hanya beberapa